Saya tidak mau dipermainkan. Tapi ingat bahwa desa Batu Mas ini adalah jerih payah saya untuk memekarkannya. Dan yang memberi nama pun adalah saya. Maka saya sumpahkan supaya tidak waktu itu, desa Batu Mas tidak akan berkembang apabila saya belum ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dan saudaraku semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel Bahari Kogat. Mudah-mudahan sahabat dan saudaraku pada hari ini senantiasa selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, rezeki yang melimpah ruah, serta dimudahkan dalam segala urusan. Sahabat dan saudaraku, pada video kali ini saya ingin kembali membahas mengenai pemekaran desa Batu Mas. Ini masih berkaitan. Pada akhir video kemarin saya bercerita mengenai susunan perangkat desa, bahwa di situ saya tertera sebagai sekretaris desa. Kenapa saya mengambil posisi itu, sedangkan punya ide untuk pemekaran adalah saya? Kenapa saya tidak mengambil posisi sebagai kepala desa waktu itu? Tentu semua orang sudah tahu bahwa ada kebijakan pemerintah untuk sekdes ataupun sekretaris desa itu ada peluang untuk diangkat menjadi PNS. Ya. Maka saya ambil posisi waktu itu, saya ambil posisi sebagai sekdes. Nah, sahabat dan saudaraku, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di dalam akhir video pada video yang lalu, bahwa ada seseorang, anggap saja kita beri nama Mukidi dalam hal ini tertarik pada jabatan saya, itu sebagai sekretaris desa. Dia waktu itu menjabat ataupun saya tunjuk sebagai bendahara desa. Nah, setelah desa Batu Mas resmi menjadi desa persiapan dengan dilantiknya PJS waktu itu, maka roda pemerintahan desa itu berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Akhir 2007 itu ada surat panggilan kepada seluruh sekretaris desa se-Oku Timur waktu itu yang berkumpul di Kecamatan Semendawai Timur. Jadi mulai dari Semendawai Timur, Semendawai Barat, Semendawai Suku 3, Belitang, Belitang Mulia, Belitang 2, itu sekretarisnya berkumpul di Semendawai Timur, di Kecamatan Semendawai Timur, untuk memverifikasi mengenai pengangkatan PNS untuk sekdes. Nah, dalam pertemuan itu dari dinas kabupaten menyampaikan bahwa yang diangkat untuk menjadi PNS itu adalah sekretaris desa yang bekerja selama 5 tahun berturut-turut sebelum tahun 2007. Artinya dia diangkat sebagai sekdas itu minimal mulai tahun 2002. Ya. Jadi kalau dia diangkat tahun 2002 sampai dengan 2007 pas 5 tahun. Ya. Minimal jabatannya itu 5 tahun berturut-turut tanpa pernah digantikan, maka dia berhak untuk dijadikan ataupun diangkat menjadi PNS. Nah, sedangkan desa-desa yang persiapan itu baru diangkat
belum mencapai 1 tahun. Taruhlah kita anggap 1 tahun lah ya. Nah, kalau nggak salah itu, seingat saya itu akhir 2007. Kemudian apabila seorang sekretaris desa yang sudah lanjut usia, ya, artinya dia masih bekerja sebagai sekretaris desa, tapi usianya sudah memasuki masa pensiun, maka verifikasi dari kabupaten waktu itu adalah tetap diangkat sebagai PNS, tapi langsung dipensiunkan. Dipensiunkan artinya dia ada dana pensiunan, dan itu bisa diuangkan sekaligus. Untuk totalnya saya kurang paham berapa, tapi yang jelas apabila usianya sudah lebih dari 55 tahun ataupun 60 tahun, maka dia diangkat menjadi PNS dan dipensiunkan. Ya, artinya memang memasuki usia pensiun. Sepulang dari Semendawe Timur, saya orangnya terbuka, jadi bercerita kepada teman-teman perangkat desa yang lain waktu itu bahwa ada pengangkatan PNS tapi minimal usia kerja itu 5 tahun. Nah, berjalan waktu, rupanya Mukidi ini tertarik, ya. Dia mulai ambil contoh NA ke rumah, belajar NA, kemudian belajar cara pembuatan KTP sementara waktu itu, kemudian surat pindah, dan data-data lain. Ya. Dia ambil satu lembar untuk dipelajari. Nah, kurang lebih berjalan 6 bulan. Ya. Artinya saya sudah hampir 1 tahun menjabat sebagai sekretaris desa. Saya mendengar informasi bahwa ada seseorang di Desa Batumas ini yang sudah menikah. Akan tetapi tidak membuat NA melalui saya. Jadi saya penasaran. Maka waktu itu saya habis kerja. Ya, waktu tahun 2007 itu saya kerja di Kopda. Itu masih pulang jam 12 ya. Masih pulang jam 12, belum full waktunya. Jadi dari jam 7.30 sampai dengan 12.30. Nah, kurang lebih sampai di rumah jam 1 atau jam 2, saya langsung menemui PJS waktu itu, atau Kades Desa Batumas. Nah, setelah ketemu saya bertanya, "Das, si A kok sudah nikah? Dia tidak buat NA. Apakah si A ini langsung meminta NA kepada Kades atau kepada perangkat desa yang lain?" Maka jawaban dari PJ waktu itu yang membuat saya kaget bahwa tidak, katanya. Yang membuat adalah bendahara si Mukidi. Kok bisa begitu? Katanya sekarang ditukar posisi. Jadi sekdes di bendahara, bendahara di sekdes. Karena menurut keterangan dari PJ waktu itu, saya sudah sibuk dengan pekerjaan saya di koperasi.
Padahal sebelumnya saya juga woro-woro lah ya kepada seluruh masyarakat ya, setelah verifikasi di Semendawe Timur bahwa untuk pengangkatan PNS itu harus minimal bekerja 5 tahun, dihitung terakhir adalah masa kerja tahun 2007. Maka harapan saya untuk diangkat PNS itu tipis ya. Kemudian saya waro-waro kepada masyarakat, siapapun yang mau menggantikan posisi saya waktu itu, saya persilahkan. Karena memang tujuan saya untuk memekarkan Desa Batumas ini adalah selain harapan saya di Sekdes diangkat sebagai PNS adalah untuk memeratakan infrastruktur pembangunan di desa ataupun dusun 1 dan 2. Karena selama masih bergabung di Ramonjaya waktu itu, karena arealnya cukup luas ya, dusun 1 sampai dusun 5, maka pembagiannya sedikit ya. Kalaupun dia ada pengarasan mungkin 100 sampai dengan 200 meter jalan, karena harus dibagi dengan 5 dusun. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh PJ waktu itu, maka saya tersentak. Sejak kapan? Saya tanya. Sejak kapan? Sedangkan nama yang ada di kabupaten, sekdesnya adalah nama saya. Saya sudah bilang dan sudah waro-waro kepada masyarakat, saya siap untuk digantikan. 1 kali 24 jam saya siap untuk digantikan. Tapi caranya jangan menikung. Gentle orangnya. Harus gentle. Enggak, kalau mikir ini nikung. Dia menemui PJ-nya, mungkin dirayu, nggak tahu kita ya. Padahal dia itu saya yang nunjuk sebagai bendahara desa ya. Kepada PJ waktu itu, oke, kalau memang begitu keputusannya, saya berhenti untuk jadi perangkat desa ataupun pamong desa. Saya tidak mau dipermainkan. Tapi ingat bahwa Desa Batumas ini adalah jerih payah saya untuk memekarkannya. Dan yang memberi nama pun adalah saya. Maka saya sumpahkan supaya tidak waktu itu, Desa Batumas tidak akan berkembang apabila saya belum ikhlas. Saya langsung pergi pulang dan tanpa pamit waktu itu ya, hati saya panas. Saya bekerja biasa di koperasi ya, berangkat. Kemudian setelah pulang pas itu waktu itu hari Jumat ya. Pas hari Jumat istri saya pengajian. Rumah saya ini dulu belum kayak gini ya. Rumah masih belum dilepo dan pintunya pun darurat, jadi nggak pernah saya kunci ya. Jadi di rumah ini dalam keadaan kosong, tidak ada orang. Yang ada itu ibu saya, ibu mertua saya di sebelah, dan rumah agak jauh. Dan si Mukidi ini nyelonong, selonong boy ya, masuk ke dalam rumah saya. Ambil mesin tik waktu itu. Karena waktu itu belum kayak sekarang ya. Belum zaman komputerisasi ataupun pakai laptop. Masih pakai mesin tik. Masih umpama masalah masih pakai tip X. Kemudian masih di bawahnya apabila dia perlu rangkap, dia dipakai karbon. Setelah saya pulang dari kerja, ibu mertua saya cerita,
bahwa tadi si Mukidi datang dan masuk ke dalam rumah itu ngambil mesin tik. Maka saya lepas baju, lepas sepatu, saya langsung ke rumahnya si Mukidi. Saya ambil itu mesin tik. Saya katakan kepada Mukidi, kalau mau sekdes bermodal, ini mesin tik pribadi, bukan mesin tik desa. Diam saja dia. Sebenarnya apabila saya mau menuntut si Mukidi ini bisa. Bisa. Banyak pasal yang bisa saya adukan. Terutama yang merujuk ke KUHP adalah karena masuk ke dalam rumah saya waktu dia ngambil mesin tik itu tanpa izin dan tidak ada seorang pun di dalam rumah saya. Apabila saya katakan saya kehilangan uang ataupun emas waktu itu bisa jadi. Karena tidak ada orang yang masuk selain dia. Buktinya dia ngambil mesin tik. Tapi saya tidak. Ya. Tidak saya lakukan. Waktu terus berjalan, saya sudah tidak berkecimpung lagi di perangkat desa. Ya. Nggak tahu, secara kebetulan sumpah sepihak lidah saya ini dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Dikabulkan oleh Tuhan. Nggak tahu secara kebetulan atau tidak. Desa Batu Mas hampir dikembalikan lagi ke desa induk, ke desa Ramanjaya oleh Pak Camat waktu itu, kalau nggak salah Pak Suyanto camatnya. Kenapa? Karena desa Pemekaran pamongnya semua pasif, tidak ada kegiatan. Bahkan perangkat desanya mulai dari PJ-nya, kemudian KAUR, kepala dusun, RT, itu dipanggil oleh camat. Bahkan camat sendiri yang mengalah datang ke balai desa Batu Mas waktu itu. Dan apa? Pak Camat waktu itu sangat kecewa. Karena yang hadir cuma 4 orang atau 5 orang menurut berita, ya, menurut informasi yang saya dapat. Padahal maunya Pak Camat itu seluruh perangkat desa. Dia mau minta keterangan apakah desa Batu Mas ini sudah cukup maju sehingga tidak ada pengajuan proposal. Melihat keadaan yang begitu, maka Pak Camat waktu itu marah. Ya. Kalau begitu besok tolong kumpulkan seluruh masyarakat desa Batu Mas. Kalau di balai desa tidak muat, di mana tempat yang lapang. Cari tempat yang lapang. Maka waktu itu yang halamannya luas adalah di tempat Pak Sunardi. Saya tidak berangkat, saya berangkat kerja. Saya berangkat kerja. Setelah pulang kerja, saya cari informasi bahwa benar. Bahwa Pak Camat betul-betul marah. Kecamatan tidak tahu kebutuhan desa. Apakah desa Batu Mas itu butuh gorong-gorong? Apakah desa Batu Mas itu butuh jembatan? Apakah Batu Mas itu butuh pengarasan jalan? Tidak tahu pihak kecamatan. Karena tidak ada pengajuan untuk dibangun. Ya, untuk dibangun. Maka kata Pak Camat, kalau memang perangkat desanya itu tidak siap
maka kembalikan saja desa Batumas ini ke desa induk, Desa Ramanjaya. Sahabat dan saudaraku, kemudian waktu pun terus berjalan. Kemudian pada tahun 2009, ya, Desa Batumas itu sudah menjadi desa definitif dan siap untuk mengadakan pemilihan pertama 2009. Maka waktu itu saya atur strategi. Saya minta kepada kakak saya, anak paman itu untuk maju menjadi kandidat kepala desa Batumas. Saya ada permintaan kepada kakak saya itu, tolong apabila nanti jadi, si Mukidi ini diganti. Sebelum hari H, PJ ini datang ke rumah, ya, bersama istrinya, almarhum, ya, PJ almarhum, ya, datang ke rumah. Saya masih ingat, ya. Kalau nggak salah sebelum pendaftaran calon kepala desa, ya, silaturahmi ke rumah. Yang intinya bahwa beliau meminta agar saya membujuk kakak saya ini, ya, agar membatalkan niatnya untuk maju menjadi calon kepala desa. Maka saya jawab mudah. Saya katakan kepada PJ bersama istrinya waktu itu, saya tidak berhak untuk melarangnya. Karena sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, bahwa setiap warga negara itu berhak untuk memilih dan dipilih. Kalau dia mencalonkan diri, berarti hak dia untuk dipilih. Kalau dia tidak mencalonkan diri, sebagai masyarakat dia berhak untuk memilih dan menentukan pilihannya. Jadi kalau itu yang diminta, saya tidak bisa dan tidak sanggup. Saya masih ingat istrinya nangis, ya, meminta agar bagaimana caranya kakak saya itu tidak maju bersama. PJ-nya juga ikut nangis. Maka untuk mencairkan suasana waktu itu, saya katakan ini belum tentu menang, walaupun dia maju belum tentu menang, karena melalui pemilihan tergantung masyarakat yang memilih nanti. Apabila mau dibandingkan dengan apa yang saya alami, ditikung si Mukidi, sakit mana? Kalau ini masih enak, masih melalui pemilihan. Kalau saya ditikung dari belakang. Waktu itu beliau menyampaikan maafnya. Ya. Belum saya jawab waktu itu. Tapi sekarang saya, karena beliau sudah almarhum, saya maafkan. Mudah-mudahan beliau tenang di alam sana dan jasanya yang ikut dalam memegahkan Desa Batumas ini dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari pendaftaran, kakak saya ini datanglah ke panitia pendaftaran calon kepala desa. Kandidatnya 2, kakak saya sama PJ. Alhamdulillah hasilnya kakak saya memenangkan duelnya. Selisih tipis waktu itu, selisih kalau nggak salah, seingat saya, antara
14 sampai dengan 20. Pokoknya gak banyak selisih. Tapi menang. Begitu penghitungan suara selesai, ular berkepala 2 Mukidin langsung satu keluarga besar berkunjung ke rumah kakak saya ini. Bawa beras, bawa ayam, bawa sembako lah. Orang yang tidak punya malu, Mukidin. Sampai habis masa jabatan kakak saya ini lupa dengan janji. Ya. Karena mungkin si Mukidin ini orangnya pandai ya, pandai merayu. Ya. Jadi sampai habis masa jabatan tidak lepas. Ya. Mukidin ini tidak lepas dari jabatannya. Maka saya kecewa dengan kakak saya. Nah, sahabat dan saudaraku, demikian cerita saya. Lain waktu kita sambung kembali ya mengenai Desa Batu Mas ini. Ya. Durasi terlalu panjang, ya. Nanti teman-teman dan saudaraku semua bosan mendengar ceritanya. Ya. Semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu dan salam CBK.